Berarti apa fungsinya vaksin? Nah, justru itu, kalau dia tidak divaksin, tertular dari virus COVID-19, gejalanya lebih berat dibandingkan yang belum pernah divaksin. Gitu. Dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast P2KPTK 2 Jakarta Timur. Kembali lagi dengan saya Syifa yang akan mengajak kalian untuk mengetahui lebih dalam seberapa pentingnya sih melakukan vaksin untuk mencegah COVID-19. Bagaimana nih keadaan Sobat Kompeten di rumah? Semoga sehat selalu dan tentunya jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan ya Sobat. Saat ini saya sudah bersama Dokter Lia nih dokter. Iya, selamat siang Mbak Syifa. Selamat siang Ibu Dokter, gimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini. Sekarang kesibukannya berarti ngevaksin orang nih ya Bu? Ya, sudah beberapa bulan ini kita fokus melakukan pelayanan vaksin untuk seluruh warga. Ini vaksin di P2KPTK 2 Jakarta Timur ini beberapa lama sih Bu sebenarnya? Sejak dicanangkan oleh Presiden, kita sudah melakukan vaksinasi mulai beberapa gelombang, dari mulai Pak Presiden, pelayanan publik, tenaga kesehatan, ASN, kemudian juga lansia. Sekarang sudah bergulir ke usia 18 tahun ke atas sampai usia 59 tahun. 18 tahun ke atas berarti? Iya, betul. Berarti untuk golongan itu apa tuh usia-usia yang bayi, balita itu belum ada. Itu belum ada. Nanti kita akan infokan lebih lanjut jika ada informasi dari Dinas Kesehatan kita. Oh gitu. Tapi pasti ada ya, Bu? Mudah-mudahan. Nah, kita ngomongin vaksin nih. Jadi kan dokter spesialis vaksinasi gitu ya. Sebenarnya bukan spesialis vaksinasi ya. Iya. Kita semua satu tim, baik itu dokter, para medis yang terdiri dari ibu bidan, perawat, juga tenaga admin, kita satu tim semua melakukan kegiatan pelayanan vaksinasi khusus semua warga di wilayah. Saya kan vaksin nih, denger banyak banget kan, maksudnya masyarakat kan masih awam banget tuh ya Bu namanya, karena kan ya masyarakat Indonesia luas banget, jutaan gitu, dan sosialisasinya kan masih belum sepenuhnya gitu. Apa sih Bu sebenarnya dampak positif dari melakukan vaksinasi? Untuk vaksin, dampak positif khususnya vaksin COVID ya, kita bicara sekarang vaksin COVID. Kalau melihat vaksin itu sendiri, vaksin itu kan membentuk kekebalan tubuh, membentuk antibodi kita. Jadi kalau vaksin COVID itu diberikan secara seluruh, ini kita keseluruhan mau mencapai herd immunity atau kekebalan imunitas secara kelompok. Nah, jadi kita berharap dengan adanya vaksin ini sudah memutus dan mencegah penularan COVID-19 khususnya di Indonesia. Nah, kalau untuk yang sudah divaksin, kita berharap dampak vaksin ini, kalaupun nanti tertular dari penyakit virus COVID-19 ini, kita tidak separah yang belum pernah divaksin. Oh, kayak gitu ya Bu? Betul sekali. Berarti maksudnya walaupun udah divaksin masih bisa gitu ya Bu? Bisa, kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan lengah, jangan lalai terhadap protokol kesehatannya. Yang kuncinya emang sebenarnya kita untuk menaati protokol kesehatan ya Bu? Betul sekali Mbak Syifa. Soalnya kan banyak nih Bu masyarakat yang bilang udah divaksin tetap aja kena gitu. Berarti apa fungsinya vaksin? Nah, justru itu, kalau dia tidak divaksin, tertular dari virus COVID-19, gejalanya lebih berat dibandingkan yang belum pernah divaksin. Gitu. Berarti, nah Sobat Kompeten, jangan takut kalau misalkan divaksin dan jangan kayak punya perspektif, apa fungsinya vaksin gitu. Kalau pada akhirnya tertular, justru kalau tidak pernah divaksin, kalau tertular dia penyakit COVID-19, gejalanya lebih parah dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Wah, serem banget ya Bu. Bener Mbak Syifa. Saya kalau dengar berita ya Bu, kayaknya serem banget, itu pemakaman udah banyak banget Bu. Makanya kita sama-sama saling menjaga baik diri kita, keluarga kita, dan juga sekitar kita. Kita wajib apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk
menerapkan protokol kesehatan itu sudah luar biasa. Mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, baru kita sampaikan ke masyarakat. Vaksin ini kan saya dengar-dengar ya Bu, Ya. ada beberapa jenisnya di dunia dan di Indonesia kan masuk baru beberapa gitu ya Bu. Kalau di P2 KPTK 2 Jakarta Timur ini selama kemarin melakukan vaksinasi ada beberapa jenis ya Bu? Ya, yang masuk di kita sejauh ini baru 2 vaksin Mbak Siva, yaitu Sinovac dan juga AstraZeneca. Keduanya sama-sama bagus ya, cuma waktu awal-awal datangnya bertahap kita mendapatkan Sinovac. Nah untuk Sinovac jarak antara itu harus 2 dosis untuk mencapai lengkap pemberian vaksinasi COVID-19. Jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu 28 hari, sedangkan untuk vaksin AstraZeneca jarak antara dosis pertama dengan dosis kedua itu kurang lebih 3 bulan. Oh lama ya Bu berarti? Jadi ada perbedaan. Dari durasi yang lama itu AstraZeneca itu dari durasi yang lama itu apakah dampaknya lebih besar ketika setelah divaksin saat itu? Kalau itu kan sudah diteliti oleh para ahli ya. Jadi kekebalan tubuh itu yang dibentuk oleh setelah divaksin itu memang efektivitasnya 3 bulan baru dibentuk kembali. Jadi gitu. berbeda-beda gitu setiap vaksin. Saya ngelihat di sosial media nih Bu, yang sudah divaksin Sinovac tuh katanya mereka dampaknya gejalanya tuh kayak suka lapar, gampang lapar, itu benar nggak sih Bu? Respon atau reaksi tubuh terhadap penyuntikan atau vaksinasi itu berbeda-beda mahasiswa ya, baik itu jenis vaksinnya atau respon dari tubuh manusia itu sendiri. Gitu. Namun kalau untuk Sinovac informasinya sih ada yang tidak bereaksi apa-apa, ada juga yang mengantuk, ada juga yang malah tambah banyak makan. Berbeda-beda, unik setiap orang merespon pemberian vaksin. Selagi responnya positif sih ya nggak apa-apa ya Bu. Iya. Justru kalau responnya gampang lapar kan jadi berat badan Sehat ya? Iya, jadi sehat Bu. Itu beneran jadi nggak tertular kayaknya. Betul. Itu salah satu manfaat juga kita ada divaksin. manfaatnya. Ya. Nah, beberapa waktu lalu nih, saya kan ngelihat juga di berita bahwa Pak Presiden pertama, itu benar nggak sih Bu, Pak Presiden yang pertama di Indonesia? Kalau pertamanya ya itu role model kita sebagai pemimpin untuk mengajak warganya, ya sudah pasti ya dia harus memberikan contoh. Nah untuk itu kita sebagai warga negara yang baik, pemimpin kita aja mau gitu. Kita lepas itu vaksin apapun yang diberikan, atau vaksin Sinovac, AstraZeneca, tujuan vaksin itu semua untuk kebaikan. Ya, benar. Jadi pemimpin kita yang mengawali untuk menghimbau masyarakat agar mempunyai kekebalan tubuh, dan kita berharap tidak hanya perseorangan tapi menyeluruh seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Semoga maksudnya semakin merata ya Bu ya. Betul sekali Kan Mbak Siva. yang agak ditakutin tuh kemerataannya. Sebenarnya kalau untuk sekarang mungkin belum ya Bu, karena kan ibaratnya vaksinnya masih bertahap juga. Datangnya bertahap, sasarannya pun juga bertahap. Namun sekarang kan sudah mulai meluas nih Mbak Siva. Dulu mulai yang tadi saya sampaikan, dari mulai tenaga kesehatan Pak Presiden, diawali dengan Pak Presiden, tenaga kesehatan, kemudian pelayanan publik seperti TNI, Polri, kemudian guru, lansia, juga sekarang sudah mulai bergulir ke usia 18 tahun ke atas sampai usia 59 tahun. Nanti kita tunggu informasi lebih lanjut untuk yang usia 12 tahun ke atas sampai 17 tahun. Nah, untuk usia yang sekarang berarti Bu, 18 sampai 50-an. Kalau kemarin kan ditentuin nih merekanya gitu datanya. Kalau sekarang tuh bebas aja atau gimana Bu? Untuk khusus di gedung P2 ya, kita bicara di gedung P2. Karena sekarang sasaran kita sudah bergulir ke warga umum. Dengan catatan kalau di gedung P2 kita punya sentra-sentra di wilayah Kecamatan Durensawit, itu sentra-sentra besarnya ada di beberapa titik ya. Kalau kita ini di gedung P2 khusus untuk warga Kelurahan Durensawit ya. Dengan catatan membawa tidak harus macam-macam syaratnya, cukup bawa fotokopi KTP-nya, kemudian ditulis nomor handphonenya untuk kepentingan sertifikat, datang ke
gedung ini didaftarkan di meja registrasi, baru kita screening. Kalau memang screeningnya baik, layak untuk dilakukan vaksin, baru disuntikan. Nah, setelah itu baru dilakukan observasi. Setelah observasi tidak ada keluhan, boleh pulang ke rumah. Gitu. Jadi sederhana syaratnya, cuma fotokopi KTP, datang sendiri. Namun ada beberapa yang kreatif, warganya di RW tertentu dikolektifkan oleh kader-kader Dasawismanya. Jadi mereka yang mengumpulkan fotokopi didaftarkan oleh kadernya, baru nanti sesuai dengan jadwalnya. Vaksin itu sangat penting ya Bu ya? Luar biasa pentingnya Mbak Siva. Karena vaksin itu bukan hanya membentuk kekebalan tubuh perseorangan, tapi kita berharap mencegah, memutus mata rantai si penularan virus COVID-19 dan berdampak kalaupun kita terkena tidak separah yang belum pernah divaksin. Iya benar Bu. Aduh, kalau kita melihat berita tuh merinding banget Bu, ngelihatnya COVID banyak banget yang meninggal. Betul gitu sekali. Kan ya. Dan ya saya sih berharap sosialisasi pemerintah, tim medis gitu ya, ke masyarakat umum tuh gampang gitu dan tertuju ke masyarakat, ibaratnya terpencil-pencil pun juga dapat gitu Bu. Karena kan sekarang kan yang emang agak kurang tuh sosialisasinya mungkin ya Bu. Jadi masyarakat banyak yang berspekulasi kalau vaksinnya nggak penting. Itu dia, kita perlu bantuan semua pihak, tidak hanya pihak kesehatan, namun berbagai pihak, baik itu di kesehatan maupun di luar kesehatan, kita sama-sama mensukseskan program pemerintah khususnya vaksinasi COVID-19 ini, karena mengingat begitu besar pentingnya vaksin ini, dan info-info terutama yang bersumber tidak benar ya, yang menggagalkan program pemerintah bahwa vaksin itu tidak baik atau begini begitu efeknya. Carilah sumber berita yang tepat, carilah sumber berita yang benar sehingga kita mendapatkan informasi yang tepat. Iya benar Bu. Dengan meratanya nanti vaksinasi di Indonesia gitu, sampai ibaratnya sampai ke pulau-pulau terpencil, kota-kota terpencil, apakah bisa mempercepat hilangnya COVID-19 ini Bu di Indonesia? Itu boleh dikata kalau 70% kita sudah mencapai vaksinasi menyeluruh, insya Allah kita bisa mencapai kekebalan komunitas. Jadi herd immunity yang kita mau capai sehingga si COVID itu tidak bisa berkembang lagi. Si COVID itu sudah tercapai kekebalan imunitas, tidak bisa menulari kita semua. Amin ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Saya beberapa waktu tadi pagi atau kemarin itu saya ngelihat berita bahwa katanya Singapura ini sudah mau menerapkan yang namanya COVID-19 dianggap sebagai flu biasa. Jadi udah berperang, kekebalan tubuhnya masyarakatnya udah berperang. Mungkin kita bisa nanti berperang ya Bu. Mudah-mudahan, kita berharap kita bisa mencapai kekebalan tubuh yang secara komunitas. Jadi ya COVID itu tidak merupakan ancaman karena kita sudah mempunyai antibodi. Terakhir nih Bu, ini terakhir. Ada nggak Bu yang pengen Ibu sampaikan ke Sobat Kompeten tentang betapa pentingnya vaksinasi? Ya, terima kasih Mbak Siva pada kesempatan ini. Kami khususnya dari medis, tenaga kesehatan berharap kita sukseskan program pemerintah khususnya vaksinasi COVID-19. Semua sudah ditempatkan sentra-sentra untuk dapat melayani warga atau masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan vaksinasi COVID-19. Karena begitu pentingnya dampak dari vaksin ini, kita berharap warga semua ikut mensukseskan vaksinasi COVID-19 ini agar kekebalan tubuh secara komunitas bisa kita capai. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon kiranya mendapatkan informasi yang benar terkait vaksin ini, jangan berita-berita hoax yang bisa menghambat dari program pemerintah kita, karena sangat tidak kondusif di mana kita semua saling bahu-membahu, gotong royong untuk mencapai kekebalan tubuh secara komunitas sehingga kita bisa mencegah atau memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Mbak Sita.